Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bela diri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Jawara, kembali bersama saya Woro di channel Warta Jawara Portal Bela Diri Indonesia. Masih di kota Surakarta atau Solo, Jawa Tengah. Saat ini kami berada di salah satu perguruan pencaksilat tenaga dalam yang terbilang sudah cukup lama berdiri dan berkembang, yaitu Perguruan Pencaksilat Tenaga Dalam Pancasila. Seperti apa dan bagaimana sejarah serta kiprah perguruan silat tenaga dalam yang berpusat di kota Surakarta ini? Setelah ini kita akan berbincang dengan guru besar sekaligus ketua umum Pencaksilat Tenaga Dalam Pancasila, yaitu Ki Anom Daryo Puspo Jagat dan Bapak Eko Haryanto atau yang kerap disapa dengan Ki Rekso Jiwo selaku Ketua Cabang Kota Solo PSTD Pancasila ini. Namun sebelumnya, bagi Sobat Jawara yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa untuk menyalakan tanda loncengnya untuk mendapatkan update informasi terbaru dari kami seputar bela diri di Indonesia. Ya, selamat sore Bapak. Bapak Ki Anom sama Bapak Eko. Iya, terima kasih sudah bersedia menerima kami dan bertemu langsung bersama dengan kami untuk mengulas lebih dalam perguruan PSTD Pancasila ini, Bapak. Ya, mungkin bisa Bapak jelaskan bagaimana sejarah berdirinya PSTD Pancasila ini, Bapak? Monggo. Ya. Nama induk asli dari perguruan PSTD Pancasila ini namanya pertama Pendidikan Pencaksilat Pancasila Surakarta. Pendirinya beliau adalah Bapak Gembong Suhadi. Ya. Beliau adalah Perintis Kemerdekaan Republik Indonesia atau Legiun Veteran, dan juga merupakan guru dari pencaksilat SMK 8 Konservatori SMK 8 di bidang pencaksilat. Ya. Itu sekitar berdiri tahun 1954. Ya. Kemudian saya sendiri adalah sebagai cucu murid sebenarnya. Oh, cucu murid, ya. Guru saya siswa dari muridnya Pak Gembong Suhadi adalah Bapak DRS W. Sutarno. Ya. Beliau adalah guru SMEP 1 pada saat itu, SMEP 1 negeri. Ya. Kemudian pada tahun 1979 saya dipercaya mengembangkan PSTD Pancasila di wilayah domisili saya ini di Suman. Iya. Kemudian seiring dengan waktu dan perkembangannya, di mana permunculan perguruan tenaga dalam, sehingga dari nama asli Pendidikan Pencaksilat Pancasila saya berinisiatif untuk berganti menambah dengan nama Pencaksilat Tenaga Dalam Pancasila. Oh, begitu. Dan itu juga direstui oleh yang guru sama bapak guru. Jadi dari saat itu mulai tahun 79 kami memakai nama Pencaksilat Tenaga Dalam Pancasila. Oh, seperti itu. Demikian kurang lebih. Iya. Mungkin ada yang ditambahkan dengan menurut Pak Eko sendiri. Pada tahun 79 itu izin resmi dari Dekdikbud. Iya. Sudah ada mulai tahun 79 itu. Oh, jadi sebenarnya berdirinya 1954 dengan nama yang berbeda. Iya, Pendidikan Pencaksilat Pancasila, namun pada saat 79 ya karena rame-ramenya tenaga dalam, makanya materi tenaga dalam ditambahkan dan resmi menjadi Pencaksilat Tenaga Dalam Pancasila. Baik, kalau boleh tahu Bapak, apa yang melatar belakangi pemberian nama Pencaksilat Tenaga Dalam Pancasila ini? Materinya? Melatar belakangi pemberian nama
Ya, awalnya yaitu istilahnya rame-ramenya masa itu kan rame istilahnya kegiatan tenaga dalam di mana-mana seantero jagat istilahnya di seluruh Indonesia, makanya kami juga sebenarnya memang memiliki istilahnya pelajaran ke situ, sehingga ya jadi ikut-ikutan menggunakan nama tenaga dalam. Dari nama Pancasila sendiri ini apakah mengambil dari makna atau filosofi dari Pancasila yang menjadi dasar negara kita apa gimana Bapak? Karena yang pendirinya adalah salah satu veteran atau pejuang, sehingga dulunya memang dalam pendidikan militer itu ada gabungan yang istilahnya sama-sama untuk memperjuangkan Pancasila, itu namanya akhirnya jadi sebelumnya ada perguruan yang namanya Pusaka Pancasila, itu asli Solo dan Mbak Gembong muridnya. Oh begitu, baik. Jadi nama asli itu kan karena mengikuti Pancasila sebagai lambang negara bukan. Oh ya. Baik, mohon izin jika boleh dijelaskan apa yang menjadi dasar ajaran di PSTD Pancasila ini, Bapak? Dasar ajarannya adalah Eka Prasetya Panca Prakasa, yaitu Rukun Santoso Rumekso Rasa Sejati. Apa itu, Bapak? Monggo dijelaskan. Yang menjadi dasar ajarannya di PSTD Pancasila ini, Bapak? Materi Pancasila, apa? Dasar ajaran. Ya, Rukun Santoso Rumekso Rasa Sejati. Agak keras itu. Ya, Rukun Santoso Rumekso Rasa Sejati. Iya. Oh ya, itu loh. Eka Panca Prasetya. Iya. Itu Rukun Santoso Rumekso Rasa Sejati. Iya. Ya. Itu maksudnya artinya rukun itu warga dari PSTD Pancasila ini supaya rukun, dan kemudian dengan kerukunan itu nanti akan menimbulkan kesantosaan. Setelah santosa kemudian rumekso itu menjaga atau melestarikan, mengembangkan. Kemudian setelah menjaga, kemudian rasa itu rasa perasaan, toleransi satu sama lain, supaya saling menjaga, untuk saling menghormati keatasan sama bawahan. Kemudian sejati itu adalah abadi selamanya, gitu ya. Kurang lebih demikian. Kurang lebih ini akhirnya menjadi semboyan dari PSTD Pancasila itu sendiri. Baik. Dan mungkin bisa dijelaskan Bapak makna filosofi dari yang terkandung dalam lambang. Monggo. Lambang dari PSTD Pancasila. Lambang dari lambang ini. Ya, dari lambang ini bentuknya ini adalah seperti perisai sebagai tameng untuk generasi muda supaya tidak terpengaruh dari luar, dari kejahatan dan lain sebagainya. Kemudian keris atau pusaka ini merupakan warisan nenek moyang, supaya dikembangkan, supaya distamkan dalam hati, supaya bisa diamalkan. Kemudian tekbi ini Trisula adalah keseimbangan, sebagai keseimbangan ciri khas pencaksilat. Kemudian untuk warnanya itu ada warna hijau, adalah simbol kehidupan, lambang kehidupan. Kemudian untuk warna merah itu lambang dari kebenaran. Jadi kehidupan Pancasila ini warganya supaya mempunyai keberanian, Kemudian putih adalah kesucian, dan berani dan suci. Nah, itu. Kemudian warna kuning ini adalah keemasan atau kejayaan. Jadi diharapkan Pancasila ini akan mengalami keemasan, kejayaan. Kemudian warna hitam adalah abadi. Jadi mengalami kejayaan abadi selamanya. Demikian kurang lebih singkatnya saja ini. Ada yang mau ditambahkan dari Pak Eko? Sudah situ aja. Sudah. Dari logo istilahnya Pancasila itu ada SKA. SKA merupakan
singkatan dari Surakarta yang menjadi istilahnya kota asal, mana pencaksilat Pancasila atau pencaksilat tenaga dalam Pancasila berasal. Dilahirkan di kota Surakarta ini. Baik. Sebenarnya ada berapa tingkatan sih di PSDD Pancasila ini, Pak? Dan materi apa saja yang ada di kurikulum? Materinya itu latihan. Pertama pencaksilat, ya. Kemudian masalah etika dan masalah etika dan sopan santun. Jadi warga masyarakat supaya mempunyai etika kepribadian yang baik, sopan santun dan bisa bermasyarakat, bermartabat, demikian ya. Kemudian masalah supranatural dari tenaga dalam, ya demikian kurang lebihnya. Untuk tingkatannya, Bapak? Untuk tingkatannya ada 7. Satunya tingkat biru, kemudian strip 1, 2, 3, kemudian merah, strip 1, 2, 3, baru mori. Dan untuk setiap tingkatannya itu dibutuhkan berapa lama? Setiap tingkatan ada 3 bulan, jadi total bisa 2 tahunan. Untuk menjadi yang di tingkatan tertinggi. Untuk materi dari pencaksilatnya sendiri ada ciri khas Pancasila, rangkaian, gerak dasar, pukulan pokok, itu saja mungkin. Sama grip atau bandingan dan lain sebagainya. Dan itu pun juga ada tingkatannya, maksudnya di materinya itu. Iya, ada tingkatannya yang tingkatan harus hafal dari sekian sampai sekian. Dan itu juga 3 bulan juga, Bapak? Iya, namanya 3 bulan. Baik, kira-kira apa ya yang menjadi ciri khas dari PSDD Pancasila ini? Ciri khas dari PSDD Pancasila ini apa, Bapak? Kalau zaman dulu bandingan, cuman sekarang udah. Iya. Kalau sekarang ya karena materi zaman dahulu itu 3 tahun belum tentu selesai, dan bahkan ada yang sampai 6 tahun. Ya, akhirnya ya kami mempersingkat kamu, jadi sekarang ciri khasnya ya nggak gitu terlihat. Oh begitu. Iya. Karena apa ini kok jadinya dipersingkat ini? Ya mengingat istilahnya beda pembelajarannya zaman dulu sampai sekarang ya. Istilahnya zaman dulu itu ibaratnya kalau kita lebih keras itu tidak menjadi masalah, kalau sekarang ya banyak yang lari. Itu masalah utamanya. Iya Pak. Dan sejauh ini bagaimana perkembangan PSDD Pancasila di Indonesia? Kalau di Indonesia ya belum seberapa, karena Pancasila lebih utama di Solo dan sekitarnya saja. Iya. Cuman kalau di luar negeri udah ada di Suriname. Yang mengetuai Bapak Sucipto. Jadi itu masih murid langsung dari Bopo Mbah Gembong. Iya. Jadi selain di Solo sendiri, kan Bapak kan sebagai ketua cabang Solo. Iya. Di kota mana saja ini? Ada kalau boleh tahu. Di Sukoharjo. Ya. Terus Kobokan. Ya. Ya Sragen juga ada. Cuman masih Iya. Dari segi prestasi, kalau boleh tahu Bapak, prestasi apa saja yang sudah diraih, yang sudah pernah diraih oleh atlet-atlet PSDD Pancasila ini? Kalau sementara masih tingkatan Kota Surakarta. Iya. Yang sekitar tahun 60-an kalau nggak salah itu juara 1 di Karesidenan Surakarta. Yeah. Cuman ada masalah pada saat itu karena biaya dan lain sebagainya tidak maju ke tingkat provinsi, dan selanjutnya hanya mencapai tingkat 2 saja di wilayah Surakarta atau Sukoharjo. Oh begitu, baik. Mungkin sebelum ada corona, ini sebenarnya ada latihan kan Bapak? Iya. Setiap hari apa? Ya macam-macam. Kalau di Solo sendiri Rabu sama Minggu. Jamnya? Jamnya biasanya malam, jam 7 malam, setengah 8 malam, sehabis sholat isya. Oh, sehabis sholat isya. Dan untuk
bagi Sobat Jawara mungkin ada yang menonton tayangan ini, bagaimana caranya untuk bergabung di PSDD Pancasila ini? Kalau untuk bergabung di PSDD Pancasila, kami hanya istilahnya langsung bisa menerima, langsung datang saja pada tempat latihan di Pegadaian Gading pas latihan hari Minggu sama Rabu jam setengah 8. Untuk sekretariatnya sendiri Bapak, ini sekretariat di sini. Ini alamatnya di mana ya Bapak? Jalan Tepatnya. Tejosari nomor 3 Kusumodilagan. Jalan Tejosari nomor 3 Kusumodilagan, Kota Surakarta. Oke. Baik. Mungkin ada pesan dan harapan yang ingin Bapak-bapak sampaikan tentang perdamaian dan pelestarian pencaksilat sebagai budaya bangsa kita yang adiluhung. Monggo Bapak. Untuk pesan-pesan pesan dan harapan. Ya kami berharap untuk generasi muda sekarang ini supaya lebih mencintai budaya sendiri, budaya warisan dari nenek moyang kita, yaitu khususnya pencaksilat, dimana karena pencaksilat itu mengandung atau banyak sekali filosofinya yang pelajaran hidup, membawa kepada kepribadian yang baik, yang bagus. Seperti misalnya jangan adigeng adibuno dan lain sebagainya. Jangan menyalahi orang lain dan lain sebagainya. Jadi supaya generasi muda kita menjadi generasi yang bertanggung jawab, dinamis dan tanggung gitu lah. Biar dilanjutkan Pak. Dari Pak Eko. Dalam budaya Jawa ada yang filosofi yang mengatakan bahwa memayu hayuning pribadi, memayu hayuning keluarga, memayu hayuning sasomo, baru memayu hayuning bawono. Jadi segala sesuatu perdamaian di dunia ini memang harus dimulai dari diri kita sendiri, keluarga, kesesama, baru ke dunia. Iya. Baik Bapak-bapak, terima kasih atas kesempatan dan waktunya yang telah diberikan untuk berbincang-bincang. Kami juga terima kasih. Iya, semoga apa yang Bapak-bapak sampaikan dapat bermanfaat bagi Sobat Jawara dan masyarakat. Baik, ya. Sukses selalu untuk PSDD Pancasila. Ya. Sobat Jawara, demikian perbincangan Warta Jawara bersama Ki Anom Daryo Puspojagat, yaitu guru besar sekaligus Ketua Umum PSDD Pancasila Surakarta, serta Bapak Eko Haryanto atau Ki Reksojiwo selaku Ketua Cabang Kota Surakarta PSDD Pancasila. Ada yang perlu saya sampaikan di sini, bahwa Warta Jawara hanya berusaha untuk menginformasikan dan turut melestarikan budaya bela diri yang ada di Indonesia. Ini sama sekali tidak dimaksudkan untuk menjadi sebuah bahan perbandingan satu bela diri dengan bela diri lain ataupun satu perguruan dengan perguruan lain. Dan akan lebih bermanfaat jika Warta Jawara dapat menjadi sarana komunikasi dan silaturahmi untuk melestarikan budaya bela diri di Indonesia. Terima kasih Sobat Jawara, sampai jumpa kembali, tetap semangat, salam bela diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.